tahu Bapak Ibu, karena Bapak Ibu juga yang nulis, sama mahasiswa juga di sini. Seperti ini di bab 1, judulnya jangan latar belakang masalah. Tapi adalah rangkuman dari latar belakang masalah yang kita ceritakan itu apa. Kebetulan saya fokus di latar belakang masalah adalah perkembangan era 4.0 dan new normal di dunia pendidikan. Makanya saya buat judulnya adalah bab satunya, kesiapan guru dalam era revolusi industri. Karena yang saya angkat adalah guru di masa akan datang, di latar belakang masalah. Kemudian saya rangkai kalimatnya, jadi di sini adalah bagian-bagian dari latar belakang masalah. Plus ada penambahan sedikit dari sumber yang lainnya. Jadi Bapak Ibu tidak hanya fokus di bab satunya aja, tapi bisa menambahkannya. Sehingga hasil yang dicapai dibuat tulisan adalah betul-betul bersifat komunikatif ketika orang bacanya lebih enak gitu, tidak selalu bentuknya laporan. Kemudian di bab satunya, latar belakang masalah yang saya di laporan, bisa saya ungkapkan dalam bentuk lagi, namanya gurunya masa depan. Jadi di sini seperti ini, ada terpustaka. Kalau lihat di sini bisa di sini lihat, ini adalah semua di bab 1. Jadi semua di bab 1 itu saya rangkum jadi di sini. Dan itu adalah bentuk kreativitas Bapak Ibu untuk merangkainya lebih banyak lagi subbabnya. Jadi Bapak Ibu yang benar-benar tahu apa isinya. Jadi yang di sini semua adalah benar-benar isi dari bab 1 yang dirangkai. Makanya ada bentuknya ini rumusan masalah. Yang dijelaskan tadi Pak Diki, kalau di monograf itu ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian. Jadi saya bikinnya rumusan masalah guru masa depan. Dan jangan dibikin, usahakan tidak menulisnya rumusan masalah penelitian atau pengabdian, tapi adalah rumusan masalah guru di masa depan. Karena tadi judulnya di awal saya bikin, saya angkat adalah guru masa depan. Kemudian ini juga tergantung kreativitas Bapak Ibu, karena pasti di sini di laporan nggak ada. Ya tergantung, dan ini semua ini juga tergantung kita mau buat seperti apa. Jadi semakin banyak penambahan tulisan di dalam bab 1 yang kita ungkapkan itu lebih baik. Jadi tidak fokus hanya sekedar laporan, bisa nambah juga di sumber yang lainnya. Kemudian bab 2-nya ini sama. Bab 2-nya ini tinjauan pustaka. Cuman karena saya adalah kreativitas gurunya, makanya berita kreativitas guru, makanya judulnya adalah kreativitas guru pada era revolusi industri 4.0. Artinya masih sama dengan di bab 1 tadi, bahwa saling berkesinambungan. Karena saya angkat adalah guru masa depan, saya anggap adalah guru masa depan itu harus kreatif. Jadi ini adalah semua isi bab 2. Isi bab 2, bahkan ada indikator penilaiannya, saya masukin. Karena memang di bab 2 saya ada itu, jadi makanya saya masukin. Ini juga isi di bab 2, dan bab 3 ini metode pelaksanaan. Kalau penelitian, metode penelitian juga boleh. Cuman karena ini untuk buku, makanya diganti judulnya metode pelaksanaan. Ini adalah tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan, bahkan ada bacaannya angket, ada bacaannya observasi, ada bacaannya angket, ada observasi, karena memang itu dilakukan di bab 3, kemudian ada tahapan penilaian berikutnya, sampai ada metode pelaksanaannya. Jadi prosedur kerjanya ada saya buat di sini. Kemudian tambah, nah di bab 4 itu kebetulan saya di hasil penelitian buat 2 hasil. Jadi ada pemahaman, nanti di bawah ada nilainya. Jadi di sini saya bikin di bab 4 adalah pemahaman dan perubahan persepsi penggunaan media sosial. Kalau dibaca di bab 2 itu nanti ngomong kreativitasnya adalah bicara bahwa guru bisa menggunakan media sosial sebagai bahan atau media belajar, baik audio maupun audiovisual. Jadi ini foto-fotonya, ini hasilnya, ini paparan yang ada yang disampaikan waktu penelitian. Baru ini hasil yang berikutnya lagi. Jadi ada 2 hasil yang saya kemas di laporan penelitian. Kemudian di buku saya kemas lagi jadi 2 bab. Jadi nggak 1 bab, tapi dia 2 bab. Ada bab 4 dan ada bab 5. Ini pemahaman. Ini angka-angka hasil diperoleh di laporan. Ini angkanya. Semuanya ini angkanya. Ini juga sama hasilnya.
bakal bangunan juga masih ada dampaknya karena memang saya bahas itu masih bisa ngomong hasil. Jadi semakin banyak hasil yang Bapak Ibu capai di satu laporan itu bisa berpotensi untuk banyak bab yang akan dibahas. Karena buku monograf memang bahas buku laporan, beda sama buku referensi. Kalau buku referensi, dia biasanya hasil penelitiannya itu 2-3 tahun. Dan tidak ada bentuk angka-angka seperti ini. Diusahakan tidak ada, karena memang referensi itu menciptakan hasil penelitian kita, tapi bentuknya deskriptif, jadi naratif dan komunikatif bentuknya. Baru kesimpulan. Plus ada implikasi. Implikasi ini memang penerapannya seperti apa di kelas kalau saya pembelajaran. Jadi saya bentuknya adalah sintaksnya kegiatan guru atau dosen baru ke fungsi media sosial dipakai apa. Dari saya sekian Pak Diki, Anak Terpustaka. Oke, dari saya sekian Pak Diki, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Asnani atas penjelasannya terkait dengan bagaimana menulis buku ya. Bapak Ibu sekalian, tentu apa yang disampaikan tadi mungkin kurang begitu jelas ya, karena cukup cepat juga apa yang disampaikan. Ya, jadi mungkin masih ada pertanyaan yang mengganjal di Bapak Ibu semua para peserta yang hadir. Dan juga kami ingatkan ya untuk mengisi kehadiran absensi yang sudah dibagi linknya di kolom chat. Baik Bapak Ibu, dipersilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan pemaparan ini, sosialisasi penerbitan buku di WMN di LPPM, dipersilakan. Oke Bapak Ibu, sepertinya tidak ada ya, tidak ada sambil mungkin menunggu ya. Oh iya, ini ada pertanyaan langsung dari audiens yang hadir di ruangan ini. 1 juta itu berapa naskah gitu ya? Berapa eksemplar? Jadi kalau cetak itu 10 eksemplar untuk menulis. 10. Kalau nanti mungkin mau nambah bisa juga, cuman mungkin biayanya akan ditambah gitu. Baik ya, Bapak Ibu semua, perlu juga kami informasikan bahwa untuk program penelitian dan pengabdian masyarakat internal WMN Al-Wasliyah tahun 2022-2023 ini bahwa salah satu luaran yang akan kita programkan yaitu adanya buku ya, hasil penelitian. Jadi untuk setiap judul penelitian itu diharapkan bisa menghasilkan 1 judul buku juga dari penelitiannya. Kemudian untuk pengabdian itu juga kita upaya programkan ya untuk membuat keluaran buku. Namun berbeda dari penelitian, untuk pengabdian itu kita akan buat semacam book capture ya. Jadi untuk 1 book chapter. Jadi untuk nanti 1 daerah atau 1 lokasi pengabdian yang mungkin ada beberapa kelompok judul pengabdian nanti akan dihasilkan 1 buku. Ya, jadi tiap judul itu nanti akan berkontribusi 1 chapter atau 1 bab. Ya, mungkin nanti sebelum atau di akhir dari laporan dari penelitian pengabdian juga nanti LP2M atau LPPM akan membuat semacam sosialisasi kembali atau pelatihan ya untuk bagaimana bisa langsung ya teknis cara menulis buku maupun book chapter, begitu Bapak Ibu. Baik, mungkin ada Pak Hayir nih mau bertanya. Oh ya Pak Diki. Silakan Pak. Mbak. Waalaikumsalam. Monggo Pak. Izin Pak Diki, saya bertanya ini. Yang pertama, proses pembuatan buku ini berapa lama kira-kira Pak itu? Kalau kita misalnya masukkan buku berapa lama Pak? Baik Pak. Yang kedua, satu lagi nih Pak. Yang kedua, kalau untuk penelitian eksternal, apakah harus buku monograf hasil penelitian atau boleh buku yang lain pun boleh gitu Pak? Terima kasih Pak Diki. Maksudnya penelitian eksternal itu bukan dana WMN ya Pak maksudnya? Bukan. Maksudnya kalau ke dana dikti kemarin kan saya tengok kan ada dana dikti kan boleh 3 buku ya kan Pak? Oh iya.
Kalau misalnya kan jurnal internasional atau jurnal Sinta 1 dan Sinta 2 atau buku gitu Pak. Maksudnya buku ini apakah harus buku berbasis penelitian atau buku apa saja boleh gitu Pak. Terima kasih Pak Diki ya. Baik Pak Ustadz Haidir. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, nanti pertanyaan kedua akan dijawab Bu Asnarni. Kalau untuk penerbitan kita memprogramkan 1 bulan Pak untuk penerbitan. Ya, 1 bulan insya Allah ya. Karena saat ini juga memang sudah menjadi rahasia umum juga bahwa untuk pengajuan ISBN-nya itu memang cukup lama. Di situ sebenarnya yang menjadi kendala waktu kita ya. Jadi kalau naskahnya sudah ada, nanti kita ajukan ISBN-nya, setelah kita nanti menunggu antriannya. Ya, jadi semakin cepat kita memprosesnya, ya kita ajukan, maka nanti akan hasilnya akan semakin cepat pula ISBN itu. Jadi rata-rata ya Pak, kita memproyeksikan 1-2 naskah itu 1 bulan. Begitu Ustaz Haidir. Untuk pertanyaan kedua mungkin dijawab oleh Bu Asnarni. Silakan Bu, monggo. Baik, Assalamualaikum Pak Haidir. Saya akan belajar. Ini berkaitan dengan syarat untuk ikut penelitian eksternal ini ya. Kalau penelitian eksternal itu Pak diharapkan adalah buku yang hasil penelitian, karena Pak nanti itu akan tersinkronisasi ke BIMA. Jadi apa yang Bapak tulis nanti itu akan Bapak tulis di Sinta, nanti kemudian Bapak tinggal sinkronkan ke BIMA. Nah, yang ternilai itu Pak hanya buku hasil penelitian, monograf atau referensi. Jadi tidak buku yang lainnya Pak, buku bahan aja tidak Pak, karena pun kalau di buku bahan aja pasti letak kumnya itu dalam kum A. Kalau buku monograf dan buku referensi itu memang kum D letaknya. Makanya syarat untuk mengikuti penelitian dana TPM diharapkan dan diharuskan sebenarnya Pak adalah buku hasil penelitian. Itu aja sih Pak. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Pak Diki. Terima kasih Pak Ustadz Haidir. Baik, Bapak Ibu, di sini juga ada pertanyaan ya dari Bu Lia Afrianti dari Fisika. Pertanyaannya ada di kolom chat, yaitu bertanya untuk buku monograf pembagian hukum penulisnya bagaimana? Kemudian pertanyaan kedua, apakah sama dengan jurnal, pakai persen atau sama rata? Kemudian pertanyaan yang terakhir, terus untuk buku monograf covernya pihak penerbit yang desain atau dari penulis? Baik, saya mungkin bisa menjawab pertanyaan yang terakhir ya Bu Lia. Untuk cover, layout, tata letak, ya daftar isi, halaman dan sebagainya itu termasuk dari fasilitas, yaitu layout dan editing. Jadi tidak penulis yang membuat covernya. Jadi penulis itu nanti tapi kita memfasilitasi. Oh ya. Iya, jadi kalau dari penulis mungkin ya ada punya ide juga atau punya gambaran covernya ingin dibuat sendiri juga boleh ya. Tapi kalaupun enggak, nanti dari penerbit yang akan membantu ya untuk membuat cover dari buku tersebut. Kemudian untuk pembagian kum ini mungkin yang asesor ya yang berhak menjawab. Silakan Pak Dedi. Pembagian kum buku Pak Dedi, monograf. Oke. Baik Bapak Ibu, sebenarnya kalau bicara tentang penilaian angka kredit ya, penilaian angka kredit memang forumnya nggak di sini ya. Forumnya ini kan memang forum hanya untuk bagaimana kita mampu mempublikasikan artikel ilmiah kita ke dalam bentuk AKI dan buku. Tapi nggak apa-apa, sharing saja ya. Jadi kalau untuk buku tentunya sama seperti kum yang berada atau di dalam pedoman penilaian angka kredit ataupun di BKD itu seingat saya kumnya kalau untuk referensi itu 40 ya, 40. Kalau monograf sebenarnya kalau memudah Bapak Ibu, kalau memudah itu untuk melihat kumnya itu sudah ada di Sinta. Di Sinta itu Bapak itu bisa lihat matriks ya, ada matriksnya di situ tertera ya, tertera. Dia buku itu berapa, jurnal berapa, monograf berapa, buku monograf berapa, buku bahan acara ada berapa gitu. Sehingga saya kalau dia buku monograf itu di kum
40 ya? 40. Meningkat 20 kan meningkat 20 gitu. Tapi untuk lebih pastinya memang ini materinya lebih pada sosialisasi untuk yang penilaian angka kredit gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, menyambung tadi masalah penerbitan. Jadi memang ada beberapa teman-teman dosen yang menanyakan apa saja yang difasilitasi. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Diki, ya kita sebenarnya memfasilitasi cover. Namun, ya alangkah lebih baiknya Bapak Ibu sendiri yang membuat covernya ataupun desainnya. Jadi bisa desain pakai pensil dulu, nanti diserahkan ke LPPM untuk didesainnya ke dalam Photoshop, gitu Bapak Ibu, supaya tidak terjadi perulangan desain. Karena ide dari buku itu kan biasanya tertuang dalam sebuah cover, ya. Jadi kalau yang mengetahui ide dasarnya itu tentunya penulis, sehingga yang lebih baik adalah konsep dasarnya itu dari penulis, kemudian nanti dari tim penerbit akan membantu untuk membuatkan ke dalam Photoshop-nya, gitu Bapak Ibu. Itu ya Ibu Lia, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau secara hukum nanti lebih detailnya akan dibahas dalam sosialisasi penilaian kredit lah, tepatnya seperti itu. Oke, terima kasih Pak Dedi. Ya, terima kasih Ibu Lia, saya kembalikan ke Pak Diki. Baik, terima kasih Pak Dedi, Bu Asnarni, dan Bapak Ibu semua yang telah bertanya. Berhubung waktu kita yang sudah melewati ya dari jadwal yang sudah kita agendakan, ya kemudian juga Women Channel ada agenda yang lainnya yang harus dipenuhi gitu. Begitu juga dengan Bapak Ibu ya, ada rapat-rapat dan seterusnya. Maka nanti Bapak Ibu yang ingin bertanya lebih lanjut bisa langsung menghubungi kami di LPPM untuk bertanya terkait penerbitan buku. Dan kemudian dimuncul dulu untuk sampai. Udah bisa. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi dari Pak Dedi? Sudah, Bu Asnani? Tidak ada ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir dan mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Semoga kita semua memperoleh keberkahan dari acara ini dan memperoleh informasi yang lebih lagi untuk kita bisa bersama berkembang di UMN Al-Wasliyah. Terima kasih dan mohon maaf kami sampaikan atas segala kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan. Kami dari LPPM, wakil dari LPPM mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, udah tadi.